Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jabir Jackmin Al-Bugisi. Semoga para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Di kesempatan kali ini kita akan menyimak secara seksama tentang apakah boleh kita melakukan kurban secara online, apatah lagi di era digital seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang ingin melakukan kurban ya di daerah-daerah tertentu yang mungkin membutuhkan uluran tangan bagi kita, terutama penyembelihan hewan kurban. Dan bagaimana prosesnya, bagaimana transaksinya, seperti apa yang kita harus lakukan, apakah dibenarkan dalam syariat agama kita, atau seperti apa yang harus kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama dengarkan salah seorang ulama besar di Indonesia, yakni Buya Yahya, yang akan coba mengulas dan memberikan sebuah rincian seperti apa gambarannya. Selamat menyaksikan. Baik, mohon maaf ya, kami bacakan satu pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Buya, sekarang sedang ramai promo kurban online. Caranya adalah kita mentransfer uang ke panitia online seharga hewan kurban. Ya, sudah dibaca kemarin, diulang lagi. Korban online. Online, baik. Kita mentransfer uang ke panitia online seharga hewan kurban. Lalu panitia itu akan membelikan dan menyembelih hewan kurban atas nama orang yang telah melakukan transfer tersebut. Di akhir proses, daging kurban tersebut akan dibagikan kepada beberapa orang yang membutuhkan di daerah lain. Namun dengan cara online ini tidak diketahui dengan detail bagaimana dan siapa yang melakukan proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Selanjutnya juga adalah jaminan akan kriteria hewan kurban tersebut juga menjadi pertanyaan besar. Hal yang demikian bagaimana hukumnya, Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di masyarakat kami menemukan orang-orang hatinya baik, luar biasa. Cuman di dalam dirinya sedikit ada kurang keinsyafan untuk belajar bagaimana berbuat baik. Hatinya baik, sampai kita menemukan seseorang itu gara-gara lihat di televisi donasi apa begitu, itu langsung digerakkan HP-nya, langsung ngirim. Masya Allah, hatinya baik. Cuman nggak ngerti ini untuk apa ini. Lihat, banyak orang hatinya baik, luar biasa hatinya baik, cuman dia ada sombong, tidak mencari pembimbing untuk melakukan kebaikan. Apalagi gara-gara dia sudah gayanya sedikit-sedikit online, sampai gurunya pun guru online, Mbah Google sama Kiai Yahoo. Ini online. Nah ini problem, padahal hatinya baik dia. Maka kami katakan orang itu hatinya baik, yang gampang percaya begitu. Ngirim. Tapi lihat, bisa jadi kita membangun sebuah kejahatan tanpa kita sadari. Iya, kalau yang ngumpulin orang benar, kalau grup maling, ayo, kemana korbannya tadi? Ya yang penting saya niat. Iya betul saya niat, tapi kan masih bisa milih yang jelas. Kampungmu nunggu kok, tetanggamu juga nunggu, pakai online. Itu action biasanya gaya. Saya, alhamdulillah, saya sudah korban online setiap tahun. Online. Santri online. Surganya lewat online nanti. Wahai hamba Allah, urusan korban khususnya, Anda harus benar-benar tahu orang yang menjalankan korban itu harus ngerti syariat. Kalau tidak ngerti fikih korban akan bermasalah. Terlambat korban pun tidak menjadi korban, belum waktunya juga tidak menjadi korban. Tidak memenuhi syarat pun tidak jadi korban. Misalnya, ini kan kita mendengar, tidak tahu di Indonesia Raya itu ada sebagian orang karena kambingnya terlalu banyak, panitia itu nyembelihnya malam hari raya. Madhab Imam Syafi'i tidak sah. Maka itu akan jadi sedekah biasa. Ada tidak di Indonesia? Ada nggak? Ada. Apa yang nggak ada di negeri kita? Semuanya ada. Yang aneh-aneh ada di Indonesia. Semuanya ada. Hebat negeri kita, kaya. Nah, atau kelewat setelah hari tasyrik belum disembelih, juga nggak sah. Jadi ini perlu dipelajari. Jadi jangan pakai latah online begitu. Di situ ada betul pertanyaan tadi, sudah ngerti, sudah ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Dan Anda harus tahu orangnya, pembagiannya kemana. Kalau Anda mewakilkan pada orang yang Anda percaya, bisa saja mungkin ada di Papua Nugini, di Papua sana ada sekelompok kaum muslimin yang tidak pernah merasakan korban, dan Anda jelas ustadznya pernah Anda kenal. Kalau ustadz memajang promo di internet, biarpun bukan ustadz juga bisa, ditulisannya tetap ustadz kan, tetap, tapi hakikatnya kan di sana. Tapi Anda sudah tahu, Anda calling, Anda komunikasi dengan orang yang ada di Papua misalnya,
Atau di Sulawesi, Anda tahu orangnya, Ustadz saya kirim deh, barangkali ada kambing di sana Ustadz, wah ada kambing itu misalnya 3 juta, ya sudah saya kirim deh 6 juta. Itu Anda benar karena orangnya jelas. Atau melalui yang sudah di web-web yang sudah jelas, guru-guru Anda, saya ngirim ke Bangil, ke Gresik, Mampu Solihin, Gangil, Darul Wawad Dakwah, atau ke Darul Tauhid yang ada di Malang. Ini misalnya jelas, Lirboyo, pesantren-pesantren jelas, ngirim jelas rekeningnya, webnya jelas, ya bener. Tapi kalau pakai online nggak jelas, hanya karena wah, sekarang orang jaring duit kan bermacam-macam cara, yang penting masang jaring dapat. Alhamdulillah nggak maling itu kalau habis dapat ya syukur, nggak dapat ya nggak rugi gitu. Hati-hati ya. Jadi Anda jangan ikut-ikut yang demikian itu. Adapun masalah niat Anda dapat, cuman ketahuilah bahwasanya beramal itu adalah harus maksimal. Tanda keseriusan ini, tanda ketulusan adalah keseriusan. Anda cari korban di mana? Kecuali Anda tiba-tiba hidup di tengah hutan, nggak ada lagi kecuali cara jalurnya satu-satunya online nanti. Ke semua akses ketutup, hanya lewat online, korban lalu Tapi kalau masih bisa diserahkan ke kampung kita, kampung sebelah, paman kita, saudara kita mungkin ngurus masjid di sana, kirimkan ke yang demikian itu. Jadi tidak kami himbau, bahkan tidak usah urusan dengan online jika urusan korban. Kalau Anda transfer ke web yang sudah jelas, pondok yang sudah jelas, ustadz yang sudah jelas, silahkan. Tapi kalau online itu adalah orang yang jaring yang disebar di media sosial. Nah ya itu enggak seperti itu. Gara-gara bisnis online, korbannya online, macam-macam. Tidak ya, tidak kami himbau, bahkan kami melarang untuk yang demikian itu. Adapun masalah dapat pahala, ya dapat pahala. Anda ngasih duit ke siapa saja, niat yang baik dapat pahala kok. Cuman orang cerdas itu, kan Anda punya prinsip ekonomi, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya kan. Ya jangan sampai dapat kecil, dapat gede dong. Di akhirat gedenya, bukan di dunia. Kalau Anda niat masukkan online, Anda dapat pahala. Tapi bisa jadi ini menjadi dosa besar kalau ternyata yang Anda beri adalah justru kejahatan. Naudzubillah. Maka itu yang dikatakan seperti seolah-olah berbuat baik, tapi sebetulnya dia berbuat jahat. Maka hati baik tidak cukup, tapi bimbingan untuk melakukan kebaikan itu penting. Ada orang hati baik, bersih, polos, nggak pernah dendam, hati baik. Tapi karena dia nggak punya dendam, nggak punya marah, jadi kadang sama orang seenaknya. Karena dia menganggap orang lain jadi orang pemaaf kayak dia, jadi ceplok sana sini. Kenapa? Biasa. Kenapa? Saya nggak pernah dendam. Nah ini salah. Hati baik, nggak pakai bimbingan. Coba orang hatinya baik, dicaci tidak marah, diambil duitnya tidak dendam. Orang lain disamakan dengan dia, ngomong seenaknya. Orang sakit enggak? Sakit. Maka hati baik belum cukup, tapi bimbingan untuk melakukan kebaikan adalah kesempurnaan. Jadi nggak cukup hati baik, tapi di saat melakukan kebaikan harus ada bimbingan untuk melakukan kebaikan, dan itu tanda tulus, tidak menuruti hawa nafsu. Ada suatu ketika orang itu langsung lihat transfer, biasa, Buya saya baru transfer Buya, berapa? 50 juta. Kemana? Itu loh Buya untuk santunan orang-orang orang musibah di. Tapi sudah kita cek, innalillah, itu kan bukan umat Islam itu. Kalau ikut orang yang Islam dong. Ajib. Hanya karena santunan sosial. Setelah dilacak, ternyata itu adalah di luar Islam yang buat program untuk nolong, bener. Tapi kan ada misi setelah nolong. Kan masih ada kan wadah umat Islam. Wadah umat Islam pun harus Anda pikir akidah sesat atau tidak. Kalau Anda membantu misalnya bantuan sosial yang ada di masalah gempa bumi di mana dan sebagainya, itu hal yang bagus. Tapi selagi masih ada wadah keluarga kita yang akidahnya sama, ini yang perlu kita dukung. Karena apa? Sambil membantu ada syiar yang ingin disebarkan. Tapi kalau Anda melewat akidah sesat, apa yang terjadi? Pakai bendera dia, pakai akidah dia, Anda yang membantu. Berarti Anda menyesatkan orang secara tidak sengaja. Hati-hati ya, jangan asal saja dalam membantu atau dalam melakukan kebaikan, tapi semua harus pakai bimbingan. Wallahu a'lam bishawab.